Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah gereja subuh rahimahullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam Akademi Hikmah di edisi 212 menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah hingga 9 Ramadan 1464 Hijriah. Dan pagi hari ini kita mengambil tema menjaga api perjuangan HMI, iman tumbuh dan ilmu membumi. Insya Allah pagi hari ini kita akan dibersamai oleh yang pertama nanti narasumber Bapak Dr. Abdul Kholik Hidayat MSI dari dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Yang kedua nanti Bapak Dr. Hamim Yarkasi Putra MSI, yaitu Ketua Dewan Pakar Komnastik Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nanti akan didampingi senantiasa Bapak Profesor Dr. Muhammad Kirdin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran dan Hadis dari Universitas UIN Sunan Kalijaga. Dan nanti akan dipandu oleh Ibu Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang dan sekaligus Ketua Puspaga Kabupaten Subang. Dan host kita nanti adalah Mas Happy Susanto, alumni Pondok Pesantren Modern Islam Assalam. Untuk mengawali pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tadarus virtual kita, melanjutkan surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar dari ayat 31 hingga 55. Kepada Ustadz Bambang Haryanto, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kazzabat qaumu Lutim bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Najainahum bisahar nikmatan min indina. Kadzalika na'zi man syakara. Walaqad anzarahum batsatana fatamarau bin nuzur. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adzabi wa nuzur. Walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir. Fadhuqu adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad jaa'a walaqad jaa'a ala fir'auna nuzur. Kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum ahza azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fil zubur. Am yakuluna nahnu jami'um muntashir.
sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuku massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir wa kullu syai'in fa'aluhu fil zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Selanjutnya kita mohonkan doa. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fadl kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa a'udzu bika min syu'il khotimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy sholihin. Rabbi habli minasy sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Bambang Haryanto. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini kita satu hari menjelang lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam 5 Februari 1947 yang besok akan diperingati. Sehingga pagi hari ini kita sama-sama bahwa Himpunan Mahasiswa Islam yang lahir di saat tengah situasi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka dan menghadapi berbagai tantangan ideologis, politik, serta sosial. HMI didirikan sebagai sebuah organisasi kader yang mana Himpunan Mahasiswa Islam bertujuan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai mengembangkan kualitas umat Islam melakukan jalur intelektual, jalur keislaman, dan juga keindonesiaan. Untuk pagi hari ini kita mohonkan memberikan penghantar koordinator Presidium Majelis Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Muklas Madani. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bang Abdul Qolik Hidayat MSI, dan yang saya hormati Bang Amin Zarkasi Putra, juga Profesor Muhammad Zilzin yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, saya panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi, bermuajahah di acara yang sangat baik dan sangat mulia ini, Akademi Hikmah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati moderator, host, dan juga para senior HMI yang punya concern terhadap lembaga dan organisasi kita kali ini. Hadirin yang saya hormati, tema kali ini adalah menjaga api perjuangan HMI, iman tumbuh dan ilmu membumi. Ini saya kira
tema yang luar biasa menjelang hari lahirnya HMI besok tanggal 5 Februari. HMI lahir di Yogyakarta, tumbuh besar dan menjadi anak kandung dari bangsa ini. Perjuangannya saya kira tidak usah dipertanyakan lagi. Kader-kader HMI tumbuh menjadi pejuang-juang intelektual, politisi, dan juga pengusaha. Ini artinya HMI punya kontribusi luar biasa terhadap bangsa kita kali ini. Kalau kita merunut apa yang ada di HMI, saya kira ada 3 trilogi di HMI. Yang pertama, iman, ilmu, dan amal. Kalau kita di pengadaan HMI itu sering disebut Muslim intelektual profesional. Jadi saya kira sangat relevan. Jadi orang HMI itu harus tauhidnya kuat dan dia punya ilmu dan nanti mengamalkan ilmu. Jadi kalau ada HMI sekedar kalau dalam istilahnya itu personal concern hanya sholatnya rajin tapi tanpa mengaplikasikan dalam bentuk amal-amal sosial atau amal-amal soleh itu juga perlu dipertanyakan. Maka kalau melihat di dalam Al-Quran, kata iman itu selalu bergandengan kebanyakannya. Nanti mungkin Profesor Muhammad akan banyak mengelaborasi. Itu banyak bergandengan dengan amal-amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus soleh. Jadi di situasi-situasi hari ini yang saya lihat banyak persoalan etika, persoalan moral, korupsi merajalela, persoalan hukum yang carut marut. Ini menuntut kehadiran HMI dengan kekuatan imannya, dengan ilmunya yang luar biasa, lalu mengaplikasikannya dalam bentuk amal sholat, yaitu bagaimana ilmu yang ada, ilmu yang dipunyai itu berimplikasi terhadap kehidupan sosialnya. Kenapa? Karena kita ini umat terbaik. Kalau di dalam Al-Quran itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini umat terbaik yang memberikan solusi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu mampu memberikan solusi dalam kerangka bagian dari keimanannya. Jadi di situasi kayak gini ini, api perjuangan HMI, api itu harus terus membara dengan landasan iman, ilmu. Nah, ini yang paling menurut saya yang harus kita perjuangkan. Dan ini sebagai kader HMI menurut saya menjadi tugas kita. Hadirin yang saya muliakan, dan contoh konkret dari bagaimana kita adu perjuangan ini saya kira di Akademi Hikmah ini contoh yang bagus menurut saya. Pagi-pagi kita sudah bergelut dengan ilmu, kita tidak menunggu siang untuk mencari ilmu, tidak menunggu punya jabatan untuk berbuat. Dari subuh kita bangun kesadaran, dari majelis ilmu ini kita susun masa depan. Saya mengajak seluruh kader HMI untuk selalu menguatkan imannya, iman yang mencerahkan, lalu menguatkan ilmunya, ilmu yang mampu membebaskan sekelilingnya dan umat yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Akademi Hikmah dan seluruh pihak pendukung atas ikhtiar mulia ini. Semoga Allah senantiasa meridai kita, meridai langkah-langkah kader HMI, meridai alumni HMI dalam rangka perjuangan kemanusiaan di muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mukhlas Madani yang sudah memberikan pengantar untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga kita ke depan untuk bisa berkolaborasi kembali. Dan acara ini adalah diselenggarakan oleh Akademi Hikmah yang didukung dari Universitas Proklamasi 45, STIA AAM, kemudian PSP IKUNY, UTY FM Medari, Rumah Sambil Quran, Universitas Madani, Parmusi, STIA Ampara. Dan nanti bisa diikuti melalui live YouTube. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita bersama-sama, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dalam kuliah subuh yang akan dipandu oleh Mbak Dr. Nuraida. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Nuraida. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Monggo, matur nuwun. Matur nuwun waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para peserta Akademi Hikmah, edisi kuliah subuh yang memasuki edisi ke-212. Tema kali ini yang akan diusung adalah berkaitan dengan menjaga api perjuangan HMI, iman tumbuh, iman membumi. Pada kesempatan kali ini tentu saja kita akan menghadirkan para narasumber yang luar biasa. Yang pertama Dr. Abdul Khalik Hidayat MSI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Berikutnya adalah Bapak Dr. Hamim Zarkasi Putra MSI selaku Ketua Dewan Pakar Komnasdik Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian Profesor Dr. Muhammad Sirjin MAG selaku Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Tema yang diusung kali ini luar biasa sekali, bahwa kita akan menghadapi Harlah ya HMI di 5 Februari nanti, dan tentu saja ini menjadi bagian dari ulasan kita, refleksi termasuk di dalamnya,
bagaimana peran HMI atau kiprahnya di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 2 tujuan pokok di dalam HMI itu. Yang pertama adalah mempertahankan dan mengembangkan ajaran keislaman tentu saja, dan berikutnya adalah bagaimana mencetak kader-kader yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk bisa memakmurkan bangsa dan negara ini. Untuk itu kita akan hadirkan segera pembicara pertama. Durasi masing-masing untuk para narasumber ini diberikan sekitar 15 sampai 20 menit, untuk kemudian di sesi akhir acara kita akan adakan sesi tanya jawab. Kepada Pak Dr. Abdul Kholik Hidayat MSI dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dr. Nuraida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Alhamdulillah pagi ini di Jogja sedang hujan ini ya. Alhamdulillah kita bersama bisa hadir dalam pertemuan via Zoom ya untuk mendapatkan hikmah pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah memberikan, menganugerahkan rahmat barokah, hidayah dan inayah kepada kita dan keluarga kita, diselamatkan hidup di dunia ini serta kelak di akhirat. Insya Allah bersama-sama Rasulullah kelak diridhai oleh Allah untuk masuk surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Prof. Muhammad Khirzin sebagai narasumber utama ya. Lalu kemudian Dr. Hamim Zarkasi Putra, lalu kemudian Cak Mukhlas Madani ya sebagai Korpres ya, MW Kahmi DIY ya. Beserta ada hadir Bang Nizar ya, Erwin Nizar dan Korpres yang lain ya, serta hadirin hampir seluruh Indonesia kayaknya ini ya, ada dari Makassar ya, dari Tangerang, dari mana lagi ini ya, Kalimantan ada ini ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga ya. Amin. Berbahagia selalu ya. Alhamdulillah kita dicerahkan lagi dengan insya Allah kita peringati bersama hari lahirnya HMI ya. HMI ini kalau dihitung-hitung kadernya itu hampir seluruh Indonesia ini ada ya, bahkan di mancanegara ya, berbagai negara. Ini kalau dihitung-hitung sebagai potensi yang sangat besar ya untuk berkiprah sebagaimana tadi diungkapkan oleh Bang Mukhlas Madani ya. Sungguhnya tidak main-main potensi kader-kader HMI ini ya. Di semua bidang menduduki kedudukan yang bisa berkontribusi yang sangat besar bagi perjalanan bangsa Indonesia ini. Sebagaimana kita ingatkan api perjuangan HMI ini ya, mengingat tujuan kaderisasi HMI ini adalah 5 insan cita ya. Bagaimana upaya HMI ini dengan kader-kadernya itu mencapai kualitas utama ya.
Yang pertama adalah akademis, ya, insan akademis. Ya. Saya kira apa namanya, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa mencari ilmu itu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya. Mencari ilmu sebagai orang-orang akademis tentu akan haus untuk mencari ilmu, ya, mengembangkan ilmu itu sejak buayan, ya, hingga liang lahat, ya. Masya Allah, ya. Dan tentu apa namanya, tolabul ilmi faridotun, ya, sebagai sebuah kewajiban, itu ajaran Rasulullah, ya. Itu untuk khusus kader HMI berarti sebuah apa namanya, bisa dijadikan sebuah motivasi seumur hidup untuk menjadi insan akademis, ya. Lalu kemudian insan pencipta, ya. Ini saya kira founding fathers HMI itu mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi insan yang kreatif, ya, yang lurus cara berpikirnya, yang tidak pernah khianat, ya. Itu menciptakan berbagai kreasi agar kehidupan berislamnya dan berindonesianya. Saya kira Cak Nur itu selalu mengungkapkan bahwa HMI ini dilandasi oleh perjuangan keislaman dan keindonesiaan, dua hal yang tidak boleh terlepas, ya. Bahkan menyatakan di dalam beberapa bukunya menyatakan bahwa untuk apa kader HMI ini kalau tidak bermanfaat bagi perjuangan Islam dan tentu untuk bangsa Indonesia, ya, untuk Indonesia yang harapannya adalah tahun 2045 adalah Indonesia emas, ya. Apalagi sekarang emas lagi naik-naiknya 3 juta per gram itu, ya. Masya Allah, ya. Jadi ini emas, ya, termasuk diantaranya adalah Indonesia itu potensi penghasil produsen emas dunia yang tidak kalah dengan negara berpotensi lain bidang emas, ya. Masya Allah, ya. Jadi kalau Indonesia emas ini dibangun dari produksi emas itu sungguhnya juga bisa itu, ya. Tetapi karena tidak baik-baik saja Indonesia kita, maka keterpanggilan kita sebagai kader HMI, sebagaimana harapan Cak Nur itu, ya, harus kata Bung Karno dulu, cincing-cincing cantut harus turun, ya, turun ke gelanggang untuk berkiprah maksimal, ya. Ini adalah menjadi pengungkit untuk menjaga api perjuangan kader HMI, ya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah sebagai insan pengabdi, ya. Jadi kita hendaknya dalam hidup ini tidak berada di menara gading setelah sebagai insan akademis, ya, tetapi harus benar-benar turun ke gelanggang, ya, untuk mengabdi, ya, kepada bangsa ini, ya, yang oleh para pejuang terdahulu, oleh para syuhada itu darah mereka tertumpah untuk kemerdekaan terbentuknya negara Indonesia ini. Itu saya kira menjadi penyemangat, ya, kita untuk sebagai kader HMI
tidak main-main ya untuk benar-benar menjadi pengabdi ya, yang tidak kalah penting sebagai insan yang bernafaskan Islam ya. Termasuk pagi ini kita juga akan tercerahkan ya oleh narasumber Pak Dr. Hamim Zarkasi dan Prof. Muhammad Hirzin. Nanti kita melengkapi agar menggugah potensi ada di dalam diri kita masing-masing itu untuk memaksimalkan ya sebagai insan yang selalu bernafaskan Islam ya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting terakhir itu adalah insan yang bertanggung jawab terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau para pejabatnya sebagaimana terungkap di berbagai lini itu mencuat para koruptor ya, baik yang apes ya mengalami nasib apes tertangkap KPK, tetapi yang tidak tertangkap itu jauh lebih banyak ya, fenomena gunung es saya kira ya. Ini menandakan bahwa bangsa ini sudah sinyal alarm ya untuk segera diselamatkan ya. Ini saya kira kita semua harus terpacu untuk bagaimana tanggung jawab kita ya menyelamatkan ya. Saya kira ini sudah harus diselamatkan Indonesia ini ya, karena Masya Allah ya, negara-negara lain itu sangat menginginkan untuk menjajah Indonesia ini karena potensi sumber daya alamnya ya itu sedemikian menggiurkan ya. Termasuk yang tidak kalah penting sesungguhnya adalah laut kita, potensi laut kita Masya Allah ya, tidak tersentuh oleh oleh negara kita ini, sehingga terbanyak adalah dicuri ya. Potensi ikan di laut kita itu tidak kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa ini ya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting sesungguhnya kita sebagai kader HMI itu tentu ya lulusan perguruan tinggi ya, secara umum kan perguruan tinggi sudah kita jalani ya, dan berijazah asli ya, maka harus tentu kita berilmu ya, kita gunakan kreativitas kita untuk berbakti ya. Lalu kemudian integritas sosial kita juga harus digugah untuk turun ke gelanggang ya. Maka kita juga menyemangati adik-adik kita pengurus HMI ya, yang sekarang mohon maaf saya berkali-kali diminta untuk mengisi training ya, LK1, LK2, bahkan penyiapan sebagai pengkader ya. Maka agak miris kita, berbeda dengan zaman kita dulu, semangat mereka tidak sebesar kita dulu ya. Lebih-lebih ketika represif tindakan-tindakan Kodim dan kepolisian ketika itu ya, ngejar-ngejar ulang lagi training dibubarkan dan lain sebagainya itu ya. Itu saya kira
tidak terjadi di saat hari-hari belakangan ini. Mari kita turun untuk menggugah mereka, menyemangati ya adik-adik kita itu agar menjadi kader sebagaimana insan cita ya, harapan kita bersama untuk bisa iman itu. Para ulama sepakat untuk menyatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus ya. Seiring perjalanan kehidupan itu ternyata iman itu bisa yazid, bisa bertambah, bisa wayangkus. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Tempo-tempo turun ya, berkurang ya. Oleh perjalanan kehidupan kita bisa iman kita otomatis kalau imannya turun ya sebagai kader HMI juga saya kira pasti itu menurun itu ya. Jadi perjuangan kita menjadi menurun ya. Ini kan merugikan kita sendiri, lalu juga merugikan proses kaderisasi diri kita. Perkaderan HMI itu tidak berhenti ketika tidak lagi menjadi anggota HMI ya. Terus saya kira itu berlaku sebagai kader HMI itu hingga liang lahat ya. Masya Allah ya. Maka tidak boleh kendor ya, tidak boleh. Dan oleh karena itu kita saling mengingatkan kepengurusan di Kahmi itu ya, di semua level itu harus kita kita gelorakan kembali ya, supaya tidak yangkus ya, menurun terus gitu ya, berkurang terus iman kita. Saya kira demikian untuk menjadi pengingat bagi kita ya, bahwa rupa-rupanya kondisi bangsa ini membutuhkan kehadiran kita, wujud ya, menjaga api perjuangan kita itu terus kita gelorakan bersama tentu saja ya. Meskipun sesungguhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama itu kita gelorakan ya semangat untuk mewujudkan ya sebagai kader HMI itu untuk berkiprah ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan lebih menarik lagi nanti Mas Dr. Hamim ya dan Prof. Muhammad Khirzin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Abdul Holik Hidayat untuk pemaparannya. Ini luar biasa sekali, menjadi pemicu bagi kita untuk kembali mengingatkan bahwa perjuangan itu tidak boleh terhenti, bahwa perjuangan itu harus konsisten begitu ya. Apalagi menghadapi tantangan zaman yang luar biasa menuju Indonesia emas. Tentu yang berkaitan dengan insan cita itu yang menjadi landasan harus tetap kita jaga dan kita rawat. Kemudian kita akan hadirkan pembicara berikutnya, Pak Dr. Hamim Zarkasi Putro MSI. Kepada Pak Dr. Hamim dipersilahkan. Terima kasih Ibu Dr. Nuraida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para narasumber, Prof. Muhammad, Mas Abdul Holik, dan tadi ada Mas Mukhlas Madani, Korpres Kahmi kita di DIY, dan Bapak Ibu sekalian, yang supaya lebih terstruktur
saya mencoba untuk menyampaikan materi dalam bentuk PPT ya, dalam bentuk PowerPoint, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan kepada kita tentang tema yang kita bicarakan pada pagi ini. Ya, sebelumnya sebagai pemantar, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita tadi sudah disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam yang berdiri pada 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah atau 5 Februari 1947 Miladiah atau Masehi gitu. Artinya besok pagi adalah Milad HMI yang ke-79 pada tanggal 5 Februari 2026. Nah, kita mengawali dari pendahuluan bahwa tadi sudah sampaikan oleh Mas Dr. Abdul Khalik Hidayat bahwa semangat keilmuan merupakan salah satu dari aspek penting di dalam HMI karena organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan keislaman anggotanya. HMI akan berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Nah, semangat keilmuan HMI ini tercermin dalam, tadi sudah sampaikan oleh Mas Khalid, tujuan organisasi ini yaitu untuk menciptakan insan akademis yang beriman, berilmu, dan beramal. Maka dengan demikian HMI berusaha untuk mengembangkan generasi muda yang memiliki kemampuan keilmuan dan keislaman yang tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Nah, kemudian juga mencantumkan dalam muatan khitoh perjuangan HMI yakni keyakinan Muslim, wawasan Islam, wawasan sosial, kepemimpinan, etos perjuangan, dan hari kemudian dan gagasan khitos perjuangan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Seperti muatan keyakinan Muslim misalnya. Tidak ada pegangan bagi setiap manusia yang paling kuat, paling hebat, dan kokoh, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sekarang kalau kita berbicara tentang eksistensi manusia, maka pertanyaan yang pertama adalah siapakah manusia itu? Gitu ya. Jadi kalau kita melihat tentang manusia, maka ada beberapa pandangan gitu ya. Pandangan yang memandang secara umum, ada yang mengatakan manusia adalah animal rasional, hewan tapi bisa berpikir. Ada juga yang mengatakan manusia adalah animal rasional, homo socius, makhluk sosial, homo economicus, makhluk ekonomi, animal educandum, dan lain-lain. Ini adalah pandangan-pandangan ilmu secara umum. Sedangkan bagaimana Islam melihat tentang siapa itu manusia, kita bisa mengambil dari surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum ngabatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan kamu secara main-main saja tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka kalau dalam kacamata ini, maka ketika melihat manusia, itu Islam melihat bahwa manusia adalah makhluk yang fungsional, yang memiliki tugas dan bertanggung jawab, yang tadi dalam Al-Mu'minun yang 115, ada 3 penegasan bahwa kita manusia
adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua diciptakan tidak sia-sia tetapi berfungsi. Dan nanti kalau sampai waktunya akan dikembalikan dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, penegasan surat At-Tin, surat yang ke-95, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, yang 4 sampai yang ke-6, bahwa kita manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa kita manusia dalam eksistensinya secara berpribadi, secara interpersonal, itu berfungsinya ada pada dirinya. Ada 3 unsur, misalnya kalau dalam dunia pendidikan, ya saya tadi disampaikan sebagai Komnasdik gitu ya. Ada afeksi, kognisi, psikomotor gitu ya. Ada perasaan, ada akal, dan jasmani. Itu supaya diperkembangkan secara seimbang. Kemudian yang kedua, ketika fungsinya hidup dengan orang lain, maka berfungsinya pada masyarakat adalah berlaku baik pada sesama manusia. Sedangkan hubungan kita dengan alam, berfungsi pada alam adalah melestarikan alam, tidak mengeksploitasi. Tadi Pak Dr. Abdul Khalik menyampaikan kenapa manusia-manusia modern telah begitu eksploitatif ya terhadap ekosistem, terhadap lingkungan, tanpa mempertimbangkan lagi apakah itu sikap itu akan berikan kebaikan kepada generasi setelah kita. Nah, kemudian diciptaan dan diasuh oleh Tuhan, maka berfungsinya kepada Tuhan, kepada Allah adalah memuja dan kita menyembah kepada Allah. Nah, kita langsung lompat saja. Jadi kalau berdasarkan itu, tadi Pak melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Holik, bagaimana supaya yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun, maka Al-Quran juga, Islam juga memberikan panduan bagaimana menghindari degradasi hidup ya. Yang pertama, illal ladzina amanu, memantapkan iman. Kemudian yang kedua, melakukan amal-amal saleh, melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, saling berpesan tentang kebenaran, saling berpesan tentang kesabaran, watawasau bil marhamah, dan saling berpesan tentang kasih sayang. Nah, kemudian pemahaman kita yang kedua bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita manusia adalah makhluk futuristik, makhluk yang berorientasi kepada masa depan. Firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi menarik di ayat ini, ternyata iman dulu baru takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nanti Prof. Muhammad Khirsin nanti yang akan menjelaskan. Terus kedua, dalam hidup pentingnya kita mawas diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang hari esok, maka atau wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu, maka ada program-program yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persoalan yang berkaitan dengan regenerasi. Bagaimana kita mempersiapkan generasi mendatang adalah
tadi tema-tema generasi Indonesia Emas 2045 dan sebagainya itu memang harus dicanangkan betul, dipersiapkan betul apakah pembangunan bangsa Indonesia itu sudah menuju kepada capaian kita bersama. Hari esok itu juga berkaitan dengan kematian, makanya itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, hari esok juga berkaitan dengan kehidupan akhirat dan juga berkaitan dengan hari pembalasan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita berbicara tentang waktu, ya, jadi waktu itu pertama berkaitan dengan gerak. Waktu itu artinya ada pergerakan gitu. Atau juga yang kedua perputaran, ya. Itu dulu kalau lagunya Gus Plus ya, dunia selalu berputar bagaikan roda pedati gitu ya. Kadang di bawah, kadang di atas gitu ya. Kadang di bawah dan tidak bisa bangkit lagi dan seterusnya gitu ya. Waktu juga berkaitan dengan kehidupan itu sendiri, waktu juga berkaitan dengan umur, waktu berkaitan dengan kesempatan, dan waktu juga berkaitan dengan yang namanya perubahan, pantarai gitu. Nah, kemudian ada tuntunan yang selalu disampaikan oleh para mubaligh tentang bagaimana menjadikan waktu adalah suatu kesempatan ya. Igtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla fakrika wa faragaka qabla sughlika wa hayataka qabla mautik. Jadi kalau kita lihat di sini maka bagaimana menciptakan pribadi yang berkemajuan gitu ya. Maka potensi-potensi yang ada pada manusia masa muda itu adalah simbol dari kekuatan. Ya. Kemudian kekayaan, waghinaka qabla fakrika, adalah berkaitan dengan finansial, kesempatan, peluang berkaitan dengan aktivitas, dengan kegiatan, wasihhataka, kesehatan berkaitan dengan fisik, dan kehidupan berkaitan dengan tadi, masa waktu itu. Jadi masa muda, kemudian harta yang banyak, kemudian kesempatan yang banyak, kesehatan yang baik, kehidupan yang baik, waktu yang baik, itu adalah jalan tol menuju ke surga kalau dinaungi dengan nilai-nilai ilahiyah berdasarkan perintah Allah, Rasul dan sebagainya gitu. Tetapi itu juga menjadi jalan tol untuk masuk neraka kalau yang dipergunakan sebagai referensi adalah perintah iblis dan seterusnya. Itu nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama. Sehingga kalau kita bicara tentang waktu, ada yang namanya masa lalu, ada yang namanya masa sekarang, dan ada yang namanya masa depan ya. Dalam rumus kehidupan kita selalu dihadapkan dengan waktu yang terbagi menjadi tiga, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Dalam ayat ini Allah berpesan dengan sungguh-sungguh kepada kita untuk selalu menghitung diri, introspeksi atas perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan pada masa lalu untuk kesuksesan di masa depan, yaitu kesuksesan di akhirat. Kemudian yang tadi juga sudah disampaikan oleh bahwa hidup manusia adalah melahirkan karya prima. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, kemudian tadi oleh Pak Korpres juga sudah disampaikan bahwa hidup adalah perjuangan agar Muslim menjadi the best ummah, ya, menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah manusia dari berbuat yang mungkar, dan mereka beriman kepada Allah. Jadi pilar khairah ummah itu ada tiga. Yang pertama adanya amar ma'ruf, yang kedua adanya nahi mungkar, dan yang ketiga ada dimensi vertikal beriman kepada Allah SWT. Nah, sebagai penutup, maka kepribadian utama yang ditunjukkan oleh
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira juga sama dengan tema-temanya HMI ya. Pertama sifat sidik atau jujur atau true ya. Selalu mengatakan apa adanya, jujur dalam bertindak, memiliki keseimbangan antara keyakinan, ucapan, dan tindakan. Itu adalah ekspresi dari kekuatan spiritual kerja penuh ikhlas. Sedangkan dipercaya atau amanah atau responsible itu memelihara janji orang lain, tidak mengkhianati hubungan, menjaga terhadap sesuatu yang diberikan, ekspresi dari soliditas emosional kerja mawas, sedangkan cerdas atau fatonah atau unik, memiliki kreativitas, mampu memecahkan problem, menjadi rujukan ilmiah, ekspresi dari kekuatan intelektual artinya kerja cerdas, sedangkan menyampaikan atau tabligh atau sacrifice regeneration, tidak menyembunyikan informasi, selalu menasihati dalam kebenaran, menjadi mitra sejati, ekspresi kekuatan fisik, manajemen diri dan hubungan dengan orang lain, kerja keras dan kerja tuntas. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu saya kira yang dapat saya sampaikan ya untuk pada eh, pagi ini menjelang siang ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Ida. Terpental, Pak. Lanjut. Selanjutnya, terima kasih Pak Dr. Hamim Yarkasi Putro. Kita lanjutkan narasumber kita selanjutnya yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Kirzin. Waktu dan layar dipersilahkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa qala ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Zumiat rahimakumullah, Ustaz Dr. Mukhlas Madani, Ustaz Dr. Syamsuddin, Ustaz Dr. Hamim Yarkasi, Ustaz Dr. Abdul Khalik Hidayat, Dr. Nuraida, Ustaz Hidayatri, dan kawan-kawan, juga Ustaz Dr. Hilman Harun, dan kawan-kawan semua Zumiat rahimahullah. Berbahagia sekali pagi hari ini kita bersilaturahmi, bersilaturahmi HMI melalui Zoom, menyambut atau menyongsong Harlah HMI 5 Februari esok hari. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Mukhlas Madani, Ustaz Dr. Hamim, Ustaz Dr. Khalik, dan tadi juga Ibu Dr. Nuraida. Maka saya awali dengan mengutip ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia, Allah, memberi hikmah kepada siapa yang dikehendakinya,
Dan siapa yang diberi hikmah, ia telah memperoleh kebaikan melimpah. Tetapi yang dapat mengambil pelajaran hanya orang-orang yang arif. Saya kira ini bagian dari khazanah kearifan HMI, bahwa hikmah itu ialah ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Kalau kita diskusikan, ya kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hikmah. Kata hikmah di dalam ayat 269 Al-Baqarah ini bentuknya tunggal ya, al-hikmah. Ya. Kalau bentuk jamannya al-hikamu, ini al-hikmah. Jadi waman yu'tal hikmata, siapa yang telah diberi al-hikmah, berarti dia telah memperoleh kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Satu hikmah itu sudah setara dengan kebaikan yang banyak. Nah, lalu saya berusaha untuk mendefinisikan apa itu hikmah. Hikmah ialah al-ilmul haq, ilmu yang hakiki. Nah, apa pertanggungjawabannya untuk dikatakan ilmu itu hakiki? Ya, ini dari warisan HMI. Ilmu yang hakiki itu ialah ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ini dua kontrol ya. Ilmu yang amaliyah, ilmunya bukan sekedar ilmu. Ilmu bukan untuk ilmu, tetapi ilmu untuk amal, dan ilmunya itu kalau diamalkan bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi yang lain, amal yang ilmiah, HMI, kader alumni HMI harus beramal. Tapi tidak sekedar beramal, ini kualifikasinya namanya juga HMI ya. Amalnya harus ilmiah. Kok amalnya ilmiah apa? Amalnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ya, sesuai dengan harapan tujuan insan cita itu tadi, apa, insan akademis. Insan akademis yang bertanggung jawab itu amalnya harus bisa dipertanggungjawabkan, ilmunya harus bisa diamalkan. Ya, peribahasanya kadang bisa juga diperbantahkan ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ini kan bisa dibantah. Nah itu pohon jati itu enggak berbuah, tapi nilainya banyak ya, seperti di Aceh gelondongan-gelondongan. Ini enggak nyindir-nyindir ya, tetapi ya penggundulan hutan itu kan memang pohon-pohon hutan itu kan bukan buahnya yang diambil, ya batangnya itulah ya. Tapi bukan itu, apalagi kalau ilmu itu bermanfaat begitu rupa seperti digambarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kepribadian mukmin ya. Kepribadian mukmin itu seperti digambarkan. Mukmin itu, sosok mukmin itu ibarat pohon yang berbuah banyak, ya anggaplah seperti pohon kurma itulah ya, gampangannya yang Islami, yang Arab. Ya. Gimana? Pohon kurma itu kalau dilempar batu, maka dia tidak membalas dengan lemparan batu, tapi dengan membalas rutop, membalasnya dengan apa, butir-butir kurma yang berjatuhan. Lah, tentu saja kita tidak mau dilempari begitu ya, kita nggak punya ini. Tapi itu sinyalnya begitu. Jadi ya membalas kebaikan dengan kebaikan, tentu tidak mau melakukan yang buruk lah, gitu ya. Jadi kembali kepada ilmu yang amaliyah. Ya, ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan, ilmunya itu applicable, ilmunya itu memang bisa diterapkan, tapi juga tidak sekedar bisa diterapkan, ya memang diterapkan, gitu ya. Ya kalau ilmunya tidak diterapkan, itu seperti petani yang punya ilmu mendalam tentang ini, tapi dia tidak menebar benih. Nah ini juga para ilmuwan yang tidak mau berbagi ilmu itu ya seperti petani yang tidak mau menebar benih ya, apa hasilnya. Nah ayat yang pertama itu tadi tentang hikmah.
Lalu ayat yang kedua yang saya bacakan tadi dari surat Al-Ahzab ayat 35, menurut saya ya namanya kan ini kajian ya. Menurut saya ini bisa dijadikan apa? Dijadikan semacam ya apa model ya. Model ya ini bahasa sekarang lah gampangannya. Ini kan kita perlu refleksi ya. Model profil ya. Profil HMI, profil alumni HMI itu yang bagaimana? Ya, saya boleh menyebut salah satu usulannya itu ya, profil alumni HMI itu ya menjadi figur seperti dinarasikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 35, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi alumni HMI harus menjadi mukmin muslim yang taat, yang benar, yang sabar, yang dapat dipercaya, yang khusyuk, yang suka bersedekah, yang berpuasa. Ya, puasanya bukannya bulan tapi juga puasa dari kata-kata yang tidak pada tempatnya. Ya, naudzubillah ya, puasa jadi kebohongan, kecurangan dan sebagainya itu puasa juga ya. Memelihara kehormatan itu termasuk dalam hal ini yang menepati janji gitu ya, melaksanakan janji yaitu sumpah ya. Para pejabat itu melakukan ikrar sumpah. Lah sumpah itu jabatan kalau disebut sebagai kehormatan ya memelihara kehormatan dengan melaksanakan sumpahnya, janji-janjinya. Mohon maaf, jadi bukan hanya omong-omong. Nah, kalau orang itu demikian, kan semua aktivis HMI pasti bercita-cita ya untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala yang besar yaitu Jannatun Naim. Nah, gitu ya. Itu pengantarnya. Nah, sebagai cendekiawan, ilmuwan, apalagi istilahnya itu ya, ya paling tidak cendekiawan ilmuwan itu tadi, maka tidak alergi dengan pertumbuhan perkembangan ilmu pengetahuan. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al hikmatu dholatul mu'min. Hikmah, kearifan itu adalah barang hilang milik orang beriman. Jadi di mana saja menemukan kearifan, kebenaran, ya ilmu yang hak itu, maka ya harus diambil ya. Jadi meminjam ide dari Ustadz Hamim dan juga Ustadz Mukhlas Madani, Ustadz Abdul Halik Hidayat itu, ya alumni HMI itu harus gigih, giat, semangat untuk menambah ilmu, ya menuntut ilmu. Saya kutipkan kata-kata bijak dari Francis Bacon, ya filosof modern ya. Ini untuk pengayaan bahwa pengetahuan manusia itu ibarat air. Sebagian datang dari atas dan sebagian memancar dari bawah. Yang dari bawah cahaya alam dan yang dari atas ilham ilahi. Para filosof modern utamanya atau para filosof sepanjang zaman itu percaya kepada Tuhan. Maksudnya para filosof itu ya beragama. Hanya sedikit saja filosof yang ateis itu dibandingkan yang beragama. Itu artinya mereka percaya kepada Tuhan. Artinya ya yakin bahwa
bahwa sebagian ilmu manusia itu langsung atau tidak langsung diberikan oleh Tuhan. Kalau langsung dalam artian itu wahyu ya hanya kepada para nabi. Tetapi para wali, para ulama, para arif, para bijak, para sufi itu ya Allah membukakan ilmu. Nah itulah bahasanya memberikan hikmah. Jadi hikmah itu lalu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah ya, al-hikmah al-muta'aliyah. Jadi pencerahan, ya, enlightening, pencerahan itu bisa diberikan oleh Allah kepada siapa saja, kepada siapa yang dikehendaki. Pencerahan itu bisa mengandung mana keinsafan, ya. Sehingga ada orang bijak berkata, keinsafan itu bisa berlangsung hanya menitan saja, tetapi lebih bermakna dari pengalaman hidup yang panjang. Nah, itu namanya keinsafan. Keinsafan apa? Ketika orang insaf, oh saya salah jalan, ya stop, lalu balik ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Lah, keinsafan ini mahal harganya. Berapa banyak orang yang salah jalan tapi diingatkan sana sini, tapi tetap nggak mau menerima peringatan itu, ya tentu nggak benar itu. Berikutnya, ya tentu aktivis alumni HMI punya pandangan mengenai relasi ilmu, agama, dan mungkin juga politik lah, ya. Jadi integrasi, ya ada ilmu, ya ada iman, ya ada agama, ya ada amal, itu bagi orang beriman ya satu kesatuan. Maka saya kutipkan kata-kata Mahatma Gandhi yang menurut saya ini inspiratif juga dan sangat kontekstual dengan kehidupan kita di Republik ini. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, namun dengan segala kerendahan hati, saya dapat berkata bahwa mereka yang menganggap agama tidak ada sangkut pautnya dengan politik, sebenarnya tidak mengetahui apa arti agama. Nah, saya jadi ingat apa yang pernah diucapkan dan itu viral ya dari Prof. Mahfud MD. Ya suka atau tidak suka nanti bisa dilacak ya kata-katanya itu. Ini bukan hoax ya, saya tidak ini. Beliau pernah menarasikan bahwa koruptor di Indonesia itu mayoritas keluaran perguruan tinggi. Ya, kalau sepintas begitu bikin telinga kita memerah ya. Para koruptor Indonesia itu mayoritas keluaran perguruan tinggi. Ya, nggak salah, tapi nggak benar-benar begitu maksudnya. Kalau itu diucapkan begitu saja, memang penjelasannya gimana? Loh, para pejabat itu kan mayoritas kan pernah menyerap pendidikan tinggi, gitu ya. Yang tidak tentu menyerap pendidikan tinggi saja bisa menjadi wakil presiden, gitu ya. Nah, para pejabat, apakah itu menteri, apa gubernur, apa wali kota, apa anggota dewan, ya, kan rata-rata pernah menyimpan pendidikan tinggi. Jadi ini apa istilahnya ya apa ya ini kesalahan semantik ya kalau orang lalu membuat semacam itu apa generalisasi yang menyesatkan menurut saya, generalisasi yang menyesatkan. Ya iya, sama dengan generalisasi yang menyesatkan. Mayoritas koruptor itu Muslim, gitu ya. Ya memang penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Lah kalau sekian banyak itu berapa persen? Ya berapa persen itu lalu kan jadi banyak, ya. Ini fallacy, ya ini apa kesesatan berpikir yang kadang membawa orang seolah-olah itu benar. Ya tentu saja ini dalam rangka membangun kepercayaan diri tapi juga mengoreksi. Tapi juga sekalian introspeksi bahwa tentu saja sebagai Muslim kita bersemangat ya untuk melaksanakan ajaran agama kita dengan seksama, dengan sebaik-baiknya.
Dan tadi sudah dikutip juga oleh Ustadz Hamim mengenai prinsip wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ya. Tapi juga dinaikkan lagi pada apa predikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan sebaik-baik ciptaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safil illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, ini kuncinya. Jadi kita tidak alergi terhadap kritik. Seharusnya orang itu bisa membedakan antara kritik dan celaan, gitu ya. Ya, kalau kritik adalah koreksi lah, antara begitu ya. Ya, jangan menuntut orang yang mengkritik harus solusinya dong. Ya, tugasnya melaksanakan. Kalau dikritik ya diperbaiki gitu saja ya, tidak perlu marah-marah. Nah, tadi juga pesan dari Ustadz Dr. Abdul Khalik Hidayat itu ya, apakah itu kader, apakah itu alumni HMI, ya harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai akademis, nilai-nilai apa ini ya, kreativitas, nilai-nilai pengabdian, nilai-nilai ruh keislaman, dan juga perjuangan untuk mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Nah, ini dimanapun ya, istilahnya itu di bumi manapun kita dipijak, kita bertanggung jawab atas keislamannya. Ya, dalam konteks lebih makro ya, di bumi manapun kita dipijak dalam konteks kebangsaan ya, entah kita tinggal di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, ya kita bertanggung jawab atas keselamatan negeri ini. Maka saya serius sebenarnya, tapi seolah-olah seloroh saja. Selamatkan negerimu dengan HP-mu, gitu ya. Ini apa ada nih Zumiat yang nggak punya HP, kan nggak ada ya. Semua punya HP, semua bisa, ya. Tapi masalahnya mau apa tidak mau. Nah, ini tanggung jawab cendekiawan Muslim, alumni HMI, kami, Kohati, ya, ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu rumusannya kan begitu. Ada pesan spiritual dari Martin Luther King. Siapa nggak kenal dengan Martin Luther King? Apa yang bertentangan dengan akal tentu bertentangan pula dengan Tuhan. Camkan baik-baik. Sepanjang sejarah cerita telah menjadi cara berbagi dan menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup penting dan bagaimana memanfaatkan pengalaman tersebut demi kesejahteraan masa depan kita. Bung Karno pernah berkata, jas merah. Nah, ini kepanjangannya bisa macam-macam, tapi mungkin yang diantaranya yang bagus, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gitu ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Indonesia ini berapa kali dikhianati oleh PKI, kan itu ya. Jangan dikira PKI tidak ada, ya. Kalau teman-teman aktivis menggunakan dua istilah PKI itu gerakan bawah tanah, gerakan bawah tanah, gerakan yang satu saya mau seperti itu, gerakan tanpa bentuk, ya. Organisasi tanpa bentuk, ya namanya organisasi tanpa bentuknya gimana? Orang sudah dibilang organisasi tanpa bentuk, ya tanpa bentuk, tapi tetap terorganisasi, gitu ya. Nah, yang satu lagi tadi mau saya sebut itu KGB, komunis gaya baru. Nah, apa mau dikatakan komunisme gaya baru, ya saya kira komunis saja. Komunis gaya baru. Jadi waspadai komunis gaya baru atau organisasi yang tanpa bentuk ini. Ya, ini pada masanya kan HMI ujung tombak perlawanan terhadap komunisme, kan itu ya.
Nah, jangan lupakan sejarah, ya. Jangan lupakan sejarah. Satu lagi saya mengutip kata-kata Mahatma Gandhi. Manakala menyadari bahwa kita menyeleweng, kewajiban kita adalah berbalik dan kembali meneruskan perjalanan yang benar. Bangsa ini telah diselewengkan atau bangsa ini telah menyeleweng dengan berbagai bentuk. Kalau tadi saya menyebut komunisme, tapi reformasi telah dibelokkan arahnya, telah ditunggangi, ya, bagaimanapun argumentasinya bahwa ya reformasi telah ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwa salah satu produk reformasi kan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Saya ingin menyatakan bahwa amandemen UUD 1945 yang dilakukan pasca reformasi tahun 1999, 2000, 2001, 2002, ya, amandemen 4 kali itu menurut hemat saya adalah kebablasan. Nah, ini bagian dari tanggung jawab HMI juga, ya. Walaupun ya mungkin mereka yang terlibat di dalam perumusan amandemen UUD itu ya sebagiannya adalah alumni HMI lah, ya, diakui saja, ya. Nah, tetapi seperti pesan Mahatma Gandhi itu, ya, kalau kita itu insaf, ini kita menyeleweng, ya harus kita kembali untuk meneruskan perjalanan yang benar. Dua hal saja yang ingin saya sebut mengenai penyelewengan atau kebablasannya amandemen UUD 45. Satu, pemilihan presiden secara langsung oleh semua rakyat Indonesia yang berhak. Itu bertentangan dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penyimpangan yang kedua, yang ini menuntut atau menjadikan para aktivis, termasuk dalam hal ini para purnawirawan prajurit TNI, ya, yang menuntut untuk kembali ke UUD 1945 yang asli, yaitu adalah perubahan status MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi setara dengan presiden, DPR, dan lembaga yang lainnya. Akibatnya, ya, dalam hal MPR sebagai lembaga tertinggi, dia hubungannya dengan presiden, presiden itu mandataris MPR. Presiden mendapat mandat dari MPR untuk melaksanakan GBHN, dan presiden bertanggung jawab pada MPR. Dengan mendowngrade, ya, kedudukan MPR sebagai lembaga yang sama tingginya dengan presiden, efeknya apa? Yang paling menyolok, ya, begitu santainya presiden berkata di sidang paripurna DPR, saya minta izin akan memindahkan ibu kota negara ke tengah hutan Kalimantan, dan tidak ada yang menyangkal, ya, karena itulah. Nah, itu saja. Saya ada pun penyimpangan yang lainnya nanti, tapi kalau makanya saya termasuk salah seorang lah, ya, yang menuntut agar Prabowo segera, ya, membuat dekret presiden kembali ke UUD 1945 yang asli. Saya kira itu sebagai bahan diskusi lebih lanjut, tapi semangatnya mari sebagai alumni HMI kita tegakkan ilmu yang amalia dan kita laksanakan amal yang ilmiah sehingga hidup kita menjadi berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sirzin untuk pemaparannya, ini luar biasa sekali. Tadi mohon maaf saya terlempar ya. Jadi tadi mungkin ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Prof. Sirzin. Ini berkaitan dengan bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar amalia saja, tapi bagaimana ilmu itu kemudian harus bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Dan tentu saja ini bisa dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tadi bahwa tantangan kehidupan nasionalisme kita berbangsa ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini luar biasa sekali. Nah, tentu harus diperlukan banyak hal yang terkait dengan tadi pemodelan di dalam kader-kader HMI, tentu saja dalam konteks kaderisasi, bahwa kita harus menjadi mukmin dan juga muslim sejati, kira-kira begitu. Oke, untuk itu dipersilakan, monggo, ini ada dua penanya, ada Ibu Zuhriah dulu. Ibu Zuhriah, kemudian Pak Hilman, dan kemudian ada satu ini yang dari room chat, bagaimana kalau kadar alumni HMI ini merintis pemikiran reformasi pendidikan nasional, karena pendidikan tentu saja mungkin merupakan landasan atau dasar pokok. Monggo dipersilakan Ibu Juriyah, dan kemudian nanti yang ketiga Pak Zahrawi. Monggo. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya off kamera ya karena kondisi nggak memungkinkan. Gini, HMI adalah Mbak, suara saya bisa didengar secara jelas? Ya Bu, jelas. Bisa. HMI sebagai organisasi kader seperti itu ya, dan kita sudah melihat hasilnya bahwa kaderisasi di HMI insya Allah itu berjalan dengan baik. Mungkin salah satunya adalah kita bisa melihat ya kader-kader HMI, alumni-alumninya seperti itu berada di hampir semua mungkin jabatan-jabatan institusional, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul dari kader-kader HMI seperti Pak Yusuf Kala misalnya ya, yang ini, dan Mas Anies Rashid Baswedan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu mungkin kalau kita bisa katakan sebagai keberhasilan kaderisasi di HMI gitu. Kemudian kita alumni HMI sendiri itu kan punya wadah KAHMI ya, keluarga alumni HMI. Kalau yang perempuan itu Forhati, Forum Alumni Kohati. Cuma karena mungkin kita sudah berdiaspora di berbagai macam lembaga atau institusi, sehingga kadang-kadang saya merasa di forum KAHMI-nya sendiri itu kita kayak nggak begitu solid gitu ya. Contohnya saja kayak kemarin itu kita ngadakan juga dalam rangka milad juga gitu, kita ngadakan talk show gitu ya di UIC di Tiro gitu. Itu perbandingan yang hadir itu saja yang dari kami itu ya Allah bisa dihitung jari gitu ya. Tapi alhamdulillah dari kader-kader HMI yang masih aktif itu alhamdulillah banyak. Ya, jadi saya kadang-kadang itu bertanya-tanya, saya sendiri kan sekarang ini sedang di Forhati juga MB DIY ya, itu merasakan kok kayaknya sulit sekali nih kita dipersatukan di dalam justru forum ataupun keluarga alumni HMI-nya itu sendiri gitu. Karena mungkin salah satunya tadi sudah berdiaspora di berbagai macam di institusi-institusi yang lain ataupun di organisasi-organisasi yang lain seperti itu. Nah, ini menjadi kalau sekarang saya ini karena masih di kepengurusan di forum Forhati, itu menjadi pemikiran kita semuanya gitu. Mungkin ini nanti monggo dari Pak Hamim atau dari monggo semua pembicara, saya kira bisa
memberikan sedikit komentar seperti itu atas kegalauan saya untuk hal ini. Terima kasih, itu saja Mbak Nuraida. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Zuhria. Monggo dipersilakan Kanda Hilman Harut. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Hirzin berkaitan dengan ilmu amalia dan amal ilmiah, sesungguhnya itu melekat pada HMI. Namun saya melihat bahwa pragmatisme politik dan adanya reduksi idealisme kader itu termarginalkan. Idealisme yang kita pegang bersama, ilmu amalia, amal yang ilmiah. Maka sudah saatnya kita merekonstruksi peran HMI agar kembali menjadi sebuah realitas yang konkret, adanya penguatan nilai keislaman dan keindonesiaan dan keilmuan secara kontekstual, melihat pada kondisi ideal bangsa ini sangat memprihatinkan. Lalu juga bagaimana kaderisasi yang menekankan integritas etika publik itu mampu dihadirkan dan adanya selalu kepekaan sosial. Bukan sekedar orientasi kekuasaan yang kita lihat sekarang ini, ya. Lalu timbul pertanyaan, ya. Demokrasi Indonesia di era modern ini kan sedang dihadapkan oleh krisis etika. Adanya polarisasi politik dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Nah, bagaimana seharusnya HMI itu memposisikan diri antara peran kritis terhadap kekuasaan dan tanggung jawab menjaga stabilitas nasional. Nah, bila ini gagal diwujudkan, kira-kira risiko apa yang kita hadapi sebagai bagian besar, sebagai perjalanan kaderisasi yang HMI yang kita harapkan betul-betul dia hadir sebagai kader yang bisa menjadi agen perubahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kanda Hilman Harun. Selanjutnya Pak Zahrawi, singkat, jelas, dan padat. Untuk kemudian nanti ada Prof. Mir Bedua Alam yang terakhir. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Bu Moderator. Yang saya ikut merasakan saat ini adalah dominasinya vested interest intervensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini kehidupan terjebak dengan subjektif klaim, termasuk dalam berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik sangat terasa. Saya sepaham, sepakat, mendukung apa yang disampaikan oleh Prof. Hirzin terkait dengan dekret Presiden dan kembali kepada UUD 45. Nah, ini saya pikir tepat karena memang demokrasi saat ini itu keputusan yang dihasilkan oleh orang-orang yang ngantuk, orang-orang yang tidur, orang-orang yang mabuk, kan begitu. Sehingga norma-norma keputusan dari demokrasi ini saya juga meragukan kebenaran dan kehakikiannya. Apalagi nanti kalau kita korelasikan dengan filosof yang ada, dan saat ini yang terasa adalah krisis eksistensi, sehingga sensasional prestis siapapun ini memang sudah terdominasi oleh syaitan iblis yang menjelma manusia saat ini. Nah, ini bagaimana agar nanti HMI ini bisa terdepan untuk mengiringi
mengiringi, menyertai Indonesia betul-betul merdeka sebagaimana diproklamirkan tahun 45. Nah, moga-moga para pahlawan yang sudah gugur dan menjadi para almarhum nanti salah dosa diampuni, ibadahnya diterima, diridhoi, dan nanti mewariskan dan diwarisi oleh para generasi ini menjadi menuju badatun thayyibatun warabun ghafur. Ini yang kita sangat prihatinkan, dan mudah-mudahan dengan konsep sukses pendidikan, bagi kata kunci sukses berbangsa bernegara, mari untuk pendidikan ini juga kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Nah, demikian saja, moga-moga nanti terkait dengan dekret dan juga kembali kepada UUD 45, ini mudah-mudahan nanti Allah memberikan dan membuka jalannya, melindungi kita bersama. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zahrowi. Selanjutnya Prof. Mir Alam, dipersilahkan Prof. Ya, terima kasih Nurida. Saya hanya pengamat organisasi kemahasiswaan, jadi saya ucapkan selamat menyongsong apa namanya hari kelahiran HMI. Waktu mahasiswa itu mungkin saya dengan organisasi, jadi yang penting selesai karena ada tertanam di kalau masuk organisasi kemahasiswaan terhambat selesai, dan itulah mungkin sampai sekarang kayaknya begitu ya. Aktivis organisasi justru dia tidak gunakan manfaatkan organisasi itu untuk bagaimana dia justru untuk dia bisa cepat IP-nya tinggi. Nah, ini mungkin Pak Prof. Irsin yang dan teman-teman yang perlu juga mungkin ada amandemen. Termasuk di perjuangan ya, perjuangan HMI kalau misalnya tadi Prof. Irsin kemudian ini para tokoh-tokoh HMI beda kan sekarang. Nah, ini mungkin menjadi pemikiran ya. Mungkin ada juga yang perlu diamandemen ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, tadi apa yang disampaikan terkait dengan ilmu ya. Yang disampaikan Prof. Kirsin bahwa di dalam Al-Quran itu ya, itu hanya membedakan antara ilmu dengan hikmah. Nah, ilmu itu diulang 105 kali, namun sepakat kata dengan apa al dan keseluruhan dari kata al ilm itu ditemukan 854. Nah, sementara hikmah itu ditemukan 10 kali. Nah, inilah mungkin yang perlu nanti dihadirkan untuk mengintegrasikan antara ilmu yang yang rasional ya, rasional empiris, dengan bagaimana ilmu yang rasional itu dikoneksikan dengan hikmahnya ya. Nah, dari mana sumber hikmah ini? Kita bisa lihat juga dari Al-Quran tadi yang disampaikan Prof. Hilsin itu, bahwa itu hak prerogatif Allah yang akan diberikan kepada kehendaki. Yutil hikmah mayasya wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Kemudian hikmah itu tertulis dan berada dalam Al-Quran, karena dikatakan kan itu Al-Quran itu kitabun wal hikmah. Nah, inilah mungkin nanti yang perlu digali. Kalau mau mendapatkan ilmu yang integrasi dengan hikmah, jadikan Al-Quran sebagai referensi keilmuan, ya, yang diintegrasikan dengan kaunnya nanti. Yang ketiga, dia bersumber dari kaunnya, bersumber dari peristiwa dan fakta-fakta yang ada. Di situ juga ada hikmah. Ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Nah, ini mungkin perlu nanti rekonstruksi. Ilmu yang terdikotomi ini yang mengantar kita sekarang bersikap dan bertindak laku juga dikotomi ya. Berpolitik dengan dikotomi, berekonomi dengan dikotomi yang perlu dihadirkan. Kemudian yang terkait tadi yang disampaikan Profesor Gisi, saya betul itu. Jadi sebenarnya takwa itu adalah tangga menuju pada penyerahan diri. Dan dasar dari takwa itu adalah iman. Dan iman takwa yang berkualitas itulah dilandasi oleh ilmu. Jadi sebenarnya takwa bisa iman, dan ini adalah tangga, dan
itu sudah disampaikan oleh Allah, jangan kamu pindah ke alam barzah, jangan mati sebelum mencapai predikat tertinggi itu penyerahan diri kepada aku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, iman yang kuat ketika didasari dengan ilmu yang dan pemahaman yang mendalam. Takwa yang berkualitas, kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi lingkungan ketika didasari juga ilmu. Tetapi ilmu yang bagaimana? Nah, inilah ilmu yang tidak kaumi. Ilmu yang referensinya gabungan antara kaunia dengan kaulia. Jadi saya kira itu mungkin seperti hadir untuk merekonstruksi ilmu, termasuk untuk memberikan pemahaman generasi-generasi pejuang HMI yang termasuk tadi ya apa Kahmi ya Kahmi. Jadi sekali lagi saya hanya pengamat organisasi kemahasiswaan dan baru sadar bahwa organisasi itu penting. Saya kira itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mir untuk sharingnya. Selanjutnya dipersilakan kepada para narasumber karena waktu sudah menunjukkan jam 6.50. Silakan merespon pertanyaan-pertanyaan tadi dari audiens, termasuk juga dari Pak Akmal ya, dari Solo ya. Oke, dipersilahkan dan sekaligus mungkin closing statement dari masing-masing narasumber. Terima kasih, monggo kepada Pak Dr. Abdul Holik, dipersilahkan. Baik, saya kira pagi ini kita diskusi yang cukup luas sungguhnya ya, menyangkut kehidupan kita masing-masing, lalu kemudian secara keumatan kita ternyata harus berkontribusi yang lebih banyak lagi ya. Yang menarik diantaranya adalah beberapa waktu yang lalu Presiden mengumpulkan profesor-profesor dan ternyata sama sekali tidak ada komentar atau pertanyaan atau dan lain sebagainya atau mempertanyakan langkah-langkah Presiden terhadap tanggung jawabnya membawa bangsa ini mau kemana gitu ya. Itu ternyata juga menjadi tolak ukur ya. Dan diantara guru besar yang hadir di istana itu tentu alumni HMI sebagian ya. Apakah sudah sedemikian rupa ya terdegradasi selevel guru besar ya, yang tentu saja lebih miris kalau ternyata lebih banyak lagi tidak mau ambil pusing dengan mau diapain bangsa ini ya. Itu saya kira memacu keterpanggilan kita ya alumni HMI ini, kader-kader HMI ini untuk ambil peran ya yang cukup ya, baik secara lisan maupun tulisan ya, memberikan tamparan keras ya, para petinggi negara ini mau dikemanakan Indonesia ini ya. Kok semuanya menjadi materialistis gitu ya, menjadi tanpa arah ya, tanpa tanggung jawab dunia akhirat ya. Mungkin ya pikirannya adalah tanggung jawab dunia saja, tetapi Al-Quran menyatakan dengan tegas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ya. Ternyata yang diutamakan itu sesungguhnya adalah keselamatan akhirat. Kalau lihat para petinggi kita tidak punya ya rasa tanggung jawab keakhiratan ya, maka lalu kemudian hubbud dunya ya, cinta dunianya
sedemikian rupa, dan mohon maaf bisa diartikan bahwa cinta kepada harta, kepada mengeruk, ya, mendapatkan manfaat dari untuk pribadi dan kelompoknya itu sedemikian seenaknya, gitu, seenak perutnya. Ini kan ya miris sekali ya. Dan tentu keterpanggilan kita terhadap jihad, ya, jihad untuk menyelamatkan bangsa ini menjadi sangat urgent ya. Saya kira perlu ya apakah dalam bentuk pernyataan bersama untuk mengingatkan baik alumni HMI yang memegang tampuk kepemimpinan di berbagai lembaga dan lain sebagainya itu ya, supaya kembali ke jati diri sebagai kader HMI ya, untuk supaya tanggung jawab keislaman dan keindonesiaannya itu terasa diwujudkan di dalam kiprah kepemimpinannya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Abdul. Dipersilakan. Mungkin closing statement-nya tadi langsung ya. Selanjutnya Pak Dr. Hamim Zarkasi. Monggo Pak Dr. Terima kasih. Saya ngomentari pertama dari Ibu Zuhriyah tadi ya, yang semacam kegalauan gitu ya tentang soliditas kita yang kelihatannya tidak begitu maksimal gitu ya. Kalau saya melihat dulu catatan dari Mas Humeti Syarif Romas itu menarik itu. Jadi kalau misalnya kalau kami soliditasnya nggak begitu kuat, nggak apa-apa lah. Yang penting HMI-nya solid. Ini Kak. Dan kadang-kadang kan kita yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana kalau bisa dua-duanya solid ya. Artinya HMI solid juga, kemudian kami juga solid. Tapi kalau misalnya kalau disuruh milih itu mungkin yang bagus adalah yang masih dalam masa-masa perkaderan adalah HMI itu sendiri, supaya mereka membangun soliditas yang lebih bagus ya. Antar pemikiran bolehlah berpikir yang bermacam-macam, tetapi independensi dijaga yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian kalau kita kontekstualisasikan dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, saya selalu menyampaikan bahwa permasalahan utama kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita itu kan yang namanya distrust itu. Rasa saling tidak percaya antar komponen bangsa, komponen masyarakat yang ada, sehingga ketika muncul pertanyaan, rasa saling ketidakpercayaan itu harusnya dimulai untuk memotong itu dari mana gitu. Nah, ada orang yang mengatakan dari keluarga, ya dari keluarga sendiri juga bukan institusi yang tanpa ketidakpercayaan gitu ya. Artinya distrust itu juga sudah sampai kepada institusi masyarakat yang paling kecil, namanya institusi keluarga itu ya. Makanya kali ini Bu Dr. Nuraida di Harganas itu ya, kan bagaimana membangun ketahanan keluarga itu menjadi penting. Nah, kalau begitu berarti itu dititipkan pada pendidikan. Nah, saya kebetulan di UIN Sunan Kalijaga dan beberapa kampus di Jogja, memang kalau di S1 saya banyak ngajar civic education untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih terhormat gitu ya, yang lebih berkeadaban, dan masing-masing komponen bangsa bisa memfungsikan dirinya dengan yang sebaik-baiknya gitu ya. Dan juga tadi kalau gambaran-gambaran tentang adanya Gen Z yang tidak terlalu tertarik dengan kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan, misalnya ada itu, yaitulah tantangan bagi kader yang akan datang. Bagaimana mereka bisa menampilkan performa yang menarik, performa yang menjanjikan, sehingga menjadi tumbuhan, menjadi harapan untuk sebagai problem solver terhadap persoalan-persoalan yang akan datang. Dan sebagai closing statement, saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk
ada DHMI ulang tahun yang ke-79 besok pagi ya. Mudah-mudahan kita akan bisa melakukan muhasabah diri, introspeksi diri untuk menuju kepada kehidupan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hamim Zarkasi. Selanjutnya Prof. Sirzin, dipersilakan. Terima kasih Bu Dr. Nuraida. Pertama, kita menyambut kegalauan Ibu Zuriyah tadi ya sudah ditanggapi oleh Ustaz Khalid dan Ustaz Hamim. Ya intinya itu mari kita teguhkan ya cita-cita untuk mewujudkan ya bahasa sekarang atau bahasa Al-Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tidak bisa kecuali harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita katakan dari diri kita sendiri ya kita perbarui apa ya rumah kita, rumah HMI, dan tadi bahasanya Ustaz Dr. Hilman Harun tadi itu ya, perlu reformasi gitu ya. Reformasi ya katakanlah apa prinsip-prinsip pemahaman keislaman kita ya, dan mungkin catatannya tadi supaya nyambung dengan Gen Z dan sebagainya. Jadi peremajaan pemahaman kita, bukan kita bukan mengubah ya, tetapi meremajakan sehingga mudah dicerna dan asik lah ya, atau bahasa gaulnya itu agar beragama itu menjadi asik. Nah ini mungkin juga nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Zahrawi dan juga Ustaz Prof. Mir Alam ya tadi, bagaimana relasi iman, ilmu, amal itu sedemikian rupa ya. Jangan sampai ilmu kita bertambah tapi iman kita menyusut ya. Jangan sampai amal kita itu bertambah tapi minus iman atau minus ilmu ya, nanti kita merasa seperti sudah banyak beramal tetapi ternyata nilainya sedikit saja. Jadi semangatnya mari kita bersama-sama lah ya, bersama-sama membangun negeri ini menjadi ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Senior-senior kita yang ada pada jabatan-jabatannya semoga menjadi mungzir ya, menjadi pengingat kolega-koleganya dimanapun mereka berada, sehingga kita gerakan kerja kita itu tidak seperti dikatakan peribahasa jauh panggang dari api gitu ya. Ya supaya matang ya panggangnya jangan jauh-jauh dari api. Ya, mari kita nyalakan api HMI, api Kahmi, api Kohati, api ya segalanya lah ya. Dengan demikian mudah-mudahan kita tetap bersemangat, penuh cita-cita dan tidak putus asa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Muhammad Sirzin. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, pemaparan, saya haturkan terima kasih kepada para narasumber dan juga para peserta Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi yang ke-121. Saya Nur Aida selaku moderator mengembalikan kepada panitia waktu dan layarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Rabu yang akan datang, insya Allah. Saya usul kongko-kongko saja lanjutannya. Ya, terima kasih Mbak Nuraida yang sudah memimpin kuliah subuh pada pagi hari ini, dan hadirin yang berbahagia, tidak terasa bulan ini sudah memasuki bulan Februari dan pertengahan bulan ini kita akan memasuki Ramadan, dan sampai nanti ketemu kuliah subuh akan tetap hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian, dan marilah untuk pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih dan sampai ketemu di episode ke-213. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, itu Mas Khairon minta waktu untuk kongko-kongko sebentar, boleh nggak tuh?
Oh, boleh. Ini saya anu dulu ya. Saya anu dulu apa? eh, Assalamualaikum. Recording lagi tuh.